Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Rats Organik Official. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa memang RAJ secara kontinu berkala menyampaikan info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Bapak Ibu pemirsa di rumah, untuk konten kita kali ini alhamdulillah kita akan membahas bersama salah satu fungsi cacing dalam bidang lingkungan, begitu ya. Iya. Dalam bidang lingkungan apa itu nanti kita akan bersama-sama dengan Pak Rowi Hendroko Setiabudi ya Pak Rowi ya. Beliau peneliti lingkungan, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Salah satu yang sedang diteliti saat ini adalah tentang kontaminasi mikroplastik di lingkungan gitu ya. Dan insya Allah cacing itu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak kontaminasi dari mikroplastik yang mengkontaminasi lingkungan sekitar kita gitu. Baik, tanpa kita perpanjang waktu, kita bisa langsung berkenalan dengan Pak Rawi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Rawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rawi sampun bisa hadir ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, Pak Rawi ya. Rumahnya di mana Pak Rawi? Di Jalan Tokalah, Jalan ini Tidar. Tokalang. Oh, Jalan Tidar ya, Iya, di di Malang Tidar ya. Malang aja. Ya, di Malang. Jadi beliau berdomisili di Kota Malang, di Jalan Tokalang ya, di daerah Tidar. Uh, untuk aktivitas beliau saat ini, memang beliau peneliti. Jadi beliau banyak melakukan penelitian, khususnya bidang lingkungan, sebelumnya misalkan penelitian tentang pemanfaatan limbah kopi ya untuk apa ya mungkin untuk bidang kesehatan kayaknya begitu Iya, ya. Kemudian saat ini beliau lagi apa itu melakukan penelitian tentang mikroplastik ya, di mana cacing ini akan insya Allah bisa jadi menjadi salah satu solusi bagaimana mengurangi dampak kontaminasi mikroplastik ke lingkungan kita. Mungkin kita bisa langsung, oh ya, beliau selain sebagai peneliti bidang lingkungan, Pak Rawi juga pengajar di Direktorat Pasca Sarjana UMM Universitas Muhammadiyah Malang ya. iya. Baik, mungkin kita bisa langsung diskusi sama beliau. Mungkin hal yang pertama yang perlu kita pahami itu tentang mikroplastik gitu. Saya juga baru nih informasi tentang mikroplastik. Mungkin Pak Rewi bisa menyampaikan ke pemirsa tentang mikroplastik ini Iya. seperti apa gitu ya. Gitu, terima kasih, monggo Pak Rewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi RAJ wabarakatuh. begitu saja nyebutnya, Pak. Mitra masyarakat aja. Oh, mitra. Iya, Masyarakat nggih. iya. Jadi mikroplastik itu sebenarnya adalah serpihan atau kalau bahasa Inggrisnya debris ya, Oh, jadi diberi. puing-puing Iya. dari plastik yang hancur berkeping-keping kecil begitu. Iya. Kami semua sepakat para Peneliti ya. expert mikroplastik ini Mm-mm. menyebutkan yang dinamakan mikroplastik itu adalah debris puing-puing yang berukuran lebih kecil dari 5 milimeter. Oh, berarti tidak terlihat Ya, mata ya, Pak. jadi 5 milimeter itu kira-kira seujung Oh, pensil tulis itu. iya, 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 iya. Nah, Mm-mm. itu mikroplastik itu sekarang menjadi masalah besar begitu di dunia begitu. Hmm, Termasuk sebetulnya di Indonesia begitu ya, tapi iya, di Indonesia belum banyak yang mengungkap, tapi di luar negeri ini sudah menjadi bahasan yang katakan eh, topik penting gitu. topik penting Pak ya di Mereka bidang. mengatakan ini sebetulnya the next contamination begitu. Oh, the next. Jadi the hidden Hmm, dangers begitu. hmm, Bahaya yang terselubung begitu hmm, dari mikroplastik ini. Karena apa? Karena kita mulai bangun tidur sampai dengan
tidur lagi, sebetulnya dia berhubungan dengan plastik begitu. Oh, Kehidupan gitu ya. kita ini Iya, sekarang, iya. Iya, terutama iya. di era sekarang. Iya, 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 Dan iya. kemudian Hmm, plastik itu, saya katakan limbahnya saja, iya. dibuang-buang So, seenak iya, kita semua seenaknya. begitu, Iya, seenak kita sendiri gitu. iya, betul. Sehingga Hmm, mencemari banyak hal begitu. hmm, Contoh yang paling mungkin kita tidak sadari, pakaian kita iya. itu sebetulnya seratnya sudah Mengandung. banyak tidak serat alam gitu ya, bukan kartun Hmm, lagi. hmm, hmm, Kita hmm, sudah hmm, hmm. memakainya seratnya itu Hmm, serat sintetis begitu. hmm. Dan itu salah satu pencemaran yang besar Yang begitu. besar, ya, ya. Tiap kali kita mencuci Hmm, hmm, itu hmm, ribuan dan jutaan serat itu hmm, hmm. terbawa oleh air Air. ke sungai, ke laut, dan akhirnya juga menguap ke udara Hmm, begitu. hmm, hmm. Itu yang pertama. Terus kedua, kita mungkin tidak menyadari, kita mungkin bapak-bapak, terutama mungkin ibu-ibu terutama Iya. ya, kosmetik yang kita gunakan itu Hmm, hmm. semuanya mengandung mikroplastik Mikroplastik ya. sebetulnya. Coba Hmm, Bapak Ibu memperhatikan, iya. contoh sabun muka umpamanya. Iya, iya. Kita pelotot begitu, Hmm, hmm. kita lihat kan pasti ada titik-titik, Ada bintik-bintik itu. Iya, titik-titik iya. warna hijau Iya, atau warna betul. biru. Hmm, hmm. Itu plastik yang dihancurkan Hmm, oleh hmm. pabriknya, Hmm, hmm. kemudian dicampurkan ke bahan-bahan sabun dan lain-lain, Iya. kemudian itu dipakai untuk menghaluskan kulit-kulit kita Iya. ini. Iya. Ya, tapi Oh. bahayanya itu Hmm, si hmm. mikroplastik ini tidak mungkin hancur gitu. Hmm, Contoh, hmm. botol plastik Iya. itu sampai ratusan tahun baru Iya, hancur. iya, betul. Nah, Hmm, selama hancur, dia itu yang menimbulkan bahaya tadi. Mulai hmm. besar, Hmm, hmm. ukuran partikel besar, Hmm, hmm. yang kita namakan makro, Hmm, hmm. kemudian nanti pecah lagi menjadi meso, Hmm, hmm. kemudian pecah lagi menjadi mikro, Hmm, hmm. kemudian pecah lagi menjadi nanoplastik. Hmm. Dan itu yang kita makan sebetulnya tiap hari. Hmm, 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 hmm. Riset kami itu Iya. menunjukkan bahwa air hujan itu mengandung mikroplastik. Sudah. Hmm. Banyak tanaman-tanaman yang kita makan Iya. itu mengandung Mengandung mikroplastik. mikroplastik Begitu. ya. Hmm, 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 Nah, hmm. banyak penelitian-penelitian sekarang yang sudah dibuktikan secara ilmiah, mikroplastik itu mengganggu banyak pertumbuhan. Hmm, hmm, hmm. Karena saya orang pertanian, mungkin Hmm. saya menceritakan sedikit Iya, di penyebabnya. bidang iya, Ya, gimana kalau? di dalam tanah, tadi saya Hmm, katakan air hujan ya, air iya. hujan Hmm, turun ke bawah ke tanah, hmm, hmm. air hujan itu mengandung mikroplastik, Mikroplastik, iya. kemudian diserap oleh tanaman, Iya. si tanaman terganggu. Hmm, hmm, hmm. Karena apa? Hmm, Akar-akarnya itu tersumbat oleh mikroplastik, sehingga produksinya berkurang. hmm, hmm, Ya, hmm, hmm, hmm. yang jelas klorofil daun itu berkurang. Karena klorofil daun berkurang, maka produksinya akan berkurang. Berikutnya, Hmm. lebih lanjut, dia akan masuk menjadi buah, menjadi masuk ke dalam Masuk ke biji. sel-sel batang gitu ya, buah gitu ya kalau Iya, ya. Hmm, hmm, dan hmm. buah dan biji itu akhirnya kita makan begitu. Ya. Banyak penelitian sudah menunjukkan di luar negeri, ya, itu mikroplastik itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia begitu. Iya, iya. Hmm, 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 hmm. Khususnya pada kesehatan hewan coba begitu ya. Iya, iya. Karena Hmm. memang penelitiannya yang Masih banyak pada di hewan hewan coba coba. begitu. Iya. Jadi begitu dia masuk ke dalam perut kita, terutama yang nano, itu menyebabkan gangguan di dalam Sistem pencernaan kita. pencernaan. Iya, Itu iya, yang iya. terutama Hmm, begitu. hmm, hmm, hmm. Nah, gangguan itu akhirnya ke semua, ke limpa, ke liver, ke ginjal Iya, begitu. iya. Dan Hmm. kita sekarang tahu mengapa katakanlah eh, anak-anak kecil, bayi kita yang waktu zaman 20, 30, 40, 50 tahun yang lalu Iya.
yang dikatakan berkebutuhan khusus itu tidak ada kan, Iya, atau betul. minim sekali. Iya, Sekarang anak yang berkebutuhan khusus, udah banyak lupus ya. dan lain-lain, Mhm. termasuk saya penderita autoimun begitu. Mmm, Dan autoimun itu salah satu sebabnya adalah karena mikroplastik tadi. Begitu. mmm, Ya. Jadi mikroplastik itu bukan hanya barangnya saja yang berbahaya, iya, plastiknya itu iya, saja. mhm, Jadi kita tahu semua plastik itu dibuat dari bahan kimia, dari minyak bumi yang terutama. Nah, minyak mhm, bumi itu tidak mungkin hancur sama sekali oleh alam. Nah, itu akhirnya terbawa ke pencernaan kita, ke masing-masing bagian tubuh yang lain begitu. iya, 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 Salah mhm, satu tadi autoimun, penyakit-penyakit sumbatan-sumbatan gitu, lupus dan lupus, lain-lain pada iya, bayi, mhm, pada orang tua dan lain-lain. mhm, mhm, Tidak usah penelitian jauh-jauh, penelitian di Indonesia saja, air susu ibu itu mengandung mikroplastik sudah. Mohon maaf, BAB kita, feses kita itu ada penelitian mungkin 2 tahun yang lalu ya, 100 sampel feses yang diambil dari seluruh Indonesia dikumpulkan oleh peneliti dari Ekoton. Ekoton itu salah satu LSM yang meneliti banyak tentang mikroplastik, itu mengandung mikroplastik. 100%. Iya, di feses kita. Iya, iya, Di mhm, darah kita mhm, ada penelitian juga yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi negeri, itu banyak yang mengandung mikroplastik. Ini bahayanya Pak Adam. iya, 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 Sehingga mhm, saya menghimbau kita benar-benar waspada terhadap iya, mikroplastik ini. Gitu. mhm, mhm, Hanya mhm, sayangnya terus terang, eh, saya tadi katakan bahaya terselubung tadi iya, mhm, belum banyak diatur oleh peraturan-peraturan di Indonesia begitu. iya, 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 mhm, Itu Pak Adam, mhm, iya, sedikit yang kami ceritakan. aduh. Ternyata mikroplastik ini sudah sedemikian masuk ya ke Iya, dalam, kehidupan kita gitu, Pak betul Roy Pak. ya. Eee, ya khususnya di bidang kesehatan kita, itu melalui apa yang kita konsumsi gitu ya. Iya, Baik dari makanan, dari minuman juga kan iya, Pak Roy? Iya, betul minuman Pak. juga Iya, terkontaminasi. Kayak, apa ya, yang kayak di toko-toko di Indomaret apa itu kan di situ banyak makanan-makanan, betul Pak. apa itu, snack-snack atau itu makan siap saji itu juga semuanya nganu, Betul. oh gitu ya Pak Roy ya? Jadi kalau di Mhm, luar negeri itu sekarang sudah mulai dibatasi kemasan-kemasan mmm, plastik itu, mhm, terutama yang kita namakan kemasan sekali pakai itu. Karena mhm, kalau terus terang botol, minuman dan lain-lain masih bisa didaur ulang ya. iya, Tapi kemasan-kemasan ya, plastik yang sekali kita pakai, namakan single use itu iya, sekali pakai itu tidak ada harganya, dibuang saja begitu kan, mmm, di tanah, iya, di sungai, di mhm, air dan lain-lain. Itu yang penyebaran lingkungan yang banyak sekali. Di samping tadi iya, saya katakan di fiber pakaian dari kita, baju kita, iya, alat-alat alat-alat kosmetik, kosmetik iya, dan lain-lain, sabun dan lain-lain itu. Itu mmm, tapi bagaimana juga Pak Adam, iya menurut saya iya gimana Pak Roy? kita tidak bisa melarang penggunaan plastik Iya, iya, ya. iya, Kita mhm, tidak mungkin balik ke zaman bawel tidak pakai iya, plastik ya. iya, Nah, iya, tapi iya, kita harus harus, menerapkan, saya rasa orang Indonesia ini hebat ya. Ada iya, prinsip yang dinamakan 3R begitu. Tapi di oh, Indonesia sekarang dikembangkan menjadi 6R oh begitu. ya, Ditambah gitu. Nah, saya berharap sih 3R 6R ini hanya bukan permainan iya, kata-kata, iya, tapi benar-benar kita lakukan gitu. iya, Reduce, iya, mengurangi penggunaan plastik tadi. iya, reuse, Reuse, mhm, penggunaan kembali. iya, Tadi botol plastik iya, digunakan dan digunakan lain-lain. kembali, Kemudian recycling, iya, barang-barang plastik kita daur ulang begitu. iya, Ini yang mhm, penting. mhm, Tadi seperti saya katakan juga, kita nggak mungkin melarang atau menggunakan iya,
tanpa mikroplastik. Gitu. Iya. Nah, itu tadi bagaimana kita melanggar 3R, dan tadi seperti tadi yang Pak Ada kemukakan di pembukaan, bagaimana kita mencoba mengurangi cemaran mikroplastik ini di alam, antara lain dengan cacing, Oh Pak. ya, ya. Ya sekarang langsung masuk ke cacing, gimana, Prof? Kenapa Prof kok ke cacing itu gimana? Luar negeri itu apa juga sudah ada wacana-wacana tentang cacing Ya, gitu, Prof, untuk mikroplastik banyak ini? penelitian di luar negeri Iya. itu menggunakan cacing, gitu. Hmm. Karena itu alami sebetulnya dan paling mudah begitu kita lakukan, terutama untuk masyarakat petani di kita. Di samping penelitian-penelitian tentang pembuatan plastik yang tidak berbahan minyak bumi sedang Iya. dilakukan, Mm-mm. terus mikrobia penghancur atau katakan pemakan plastik sedang Mm-mm. dilakukan. Iya. Tapi yang paling mudah dan paling gampang sebetulnya adalah penggunaan cacing. Hmm. Banyak penelitian-penelitian di luar negeri yang sudah menyimpulkan hal ini, Iya, iya, Prof. bahwa cacing itu meminimasi plastik, Hmm. mikroplastik. Iya. Hmm. Prosesnya Iya, bagaimana? prosesnya Iya, bagaimana, Prof, ini? di tanah tadi saya katakan mengandung mikroplastik. Karena apa? Karena air irigasi dari sungai sudah mengandung mikroplastik, air Dari hujan hujan. mengandung mikroplastik, jadi Iya. pasti tanah mengandung mikroplastik. Iya. Kan kita tidak bisa terus menanam, katakan di apa ya, Di apa ya? di bahan kimia Iya, saja, heeh. hidroponik, Iya, begitu. hidroponik Ya ya. memang itu salah satu jalan ya, Iya, betul. kita gunakan hidroponik tanpa Mhm. tanah lagi begitu. Mhm, mhm. Tapi kita tidak mungkin melakukan hidroponik total, biaya besar Iya dan bisa. lain-lain. Kemudian ekonomi kita mungkin tidak nutut ke sana. Mhm, mhm. Satu-satunya jalan menurut saya yang paling ekonomis, praktis dan mudah menggunakan cacing gitu. Iya, 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 Iya. iya. Mhm, mhm. Saya tidak akan cerita di penelitian di luar negeri karena mungkin Iya. apa namanya jauh di luar sana. Iya. Saya menceritakan penelitian saya saja begitu, Iya, yang gimana, tahun Prof? yang Iya, lalu. mhm. Kami mencoba di kentang begitu. Iya. Karena kebetulan UMM memproduksi kentang, benih kentang, kemudian benih kentang itu dijual. Nah, sebagai rasa bertanggung jawab, kami harus melakukan penelitian tentang mikroplastik itu. Mhm. Beberapa polybag kami campur dengan cacing, beberapa polybag dicampur dengan mikrobia. Kemudian kita bandingkan setelah panen kentangnya. Dan ternyata yang pakai cacing ini tidak kalah dengan yang mikrobia. Malah Iya. terus saya katakan Iya. yang pakai cacing ini lebih baik Lebih daripada yang efektif. pakai mikrobia. Gitu ya. Iya, Mhm, 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 mhm. hanya memang ini tugas Pak Adam terutama Iya, soal expert cacingnya ini. cacing begitu. Bagaimana cacing ini kita kembangkan supaya bisa lebih katakan lebih kuat, Iya. lebih tegar, Iya. lebih apa ya? Lebih pokoknya lebih mampu Iya. melakukan ini. Iya, Tapi dengan mendegradasi. cacing Iya. tadi yang saya katakan Mhm. cacing-cacing biasa yang Iya. saya peroleh ini Mhm. sudah ada Dampaknya udah kelihatan dampak gitu positif ya. ya, sehingga saya yakin Iya. berkat bantuan Pak Adam kita mampu menyeleksi cacing-cacing ini. Akhirnya kita dapatkan khusus cacing yang mampu melakukan Iya. bioremediasi begitu, Iya, iya, terhadap iya. mikroplastik. Mhm, 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 mhm. Betulnya cacing ini tadi itu Pak Adam, Iya. ada dampak positif dan ada dampak Oh, negatif. Saya rasa di iya. alam kita Iya. namanya Iya, iya, Gusti iya. Allah itu sudah Iya, mesti demikian keseimbangan hebatnya, begitulah. pasti ada Mhm. negatif Iya, positifnya ya. mhm. Dia begitu masuk ke tanah, cacing itu kan membuat rongga-rongga Iya, begitu ya. membuat rongga-rongga. Rongga-rongga itu saya rasa kita semua tahu bermanfaat untuk tanaman Iya, ya. betul. Dia membawa bahan organik dari permukaan Ke ke dalam. dalam tanah, yang akhirnya bahan organik itu nanti setelah terdekomposisi akan diserap oleh tanaman Iya, betul. ya. Kemudian dia akan membuat lorong-lorong itu sebagai aerasi dari tanaman. Iya, betul. Tapi
dampak negatifnya, Iya. dia juga membawa mikroplastik ini ke bawah, Oh, gitu. begitu. Iya 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 iya. Iya, dia bawa Iya, ke mikroplastik ke bawah. bawah, tadinya mikroplastik ini hanya di Di atas, atas. karena air hujan dan air Iya. irigasi, ke bawah, dia ke bawah. Mhm mhm. Iya, Mhm. karena lubang-lubang tadi, Mhm dan mhm. lain-lain. Dan juga dia manfaatnya karena dia makan, katakanlah aja bahan organik, Iya, bahan begitu dalam organik. tanah, dia Sekalian makan juga si mikroplastiknya, mikroplastiknya. betul betul. Mhm. Sehingga mikroplastik itu berkurang. Mhm Tadi saya mhm. katakan, mikroplastik itu diserap oleh akar, Mhm. kemudian ke jaringan tanaman, Iya. ke daun, ke buah, ke biji, Mhm. dan lain-lain. Nah, karena jumlah mikroplastik ini dimakan oleh si cacing, Mhm, akhirnya ya berkurang. tentunya dia tidak makannya langsung ya. Iya, Dia betul. sebetulnya makan bahan organik, tapi karena Iya, bahan organik itu campur. kecampur, sehingga dia Iya, makan begitu. makan sekalian. Itu, Oke, sehingga mhm. dampaknya berkurang. Iya iya Ini iya iya. sebetulnya Yang yang kita targetnya inginkan kita di begitu. sana. Hanya terus Mhm. terang, seperti tadi saya katakan Pak Adam, kami hanya ambil cacing-cacing biasa Iya, tanpa seleksi. pengetahuan cacing dengan benar. Iya, Lah ini yang saya harus iya. berguru Mhm ke Pak mhm. Adam dan kita kerjasama. Mhm. Ini saja dengan cacing biasa saja sudah mampu Iya begitu. iya iya Nah, iya. kalau kita bisa menciptakan, Mhm. katakanlah apa ya, varietas Iya, atau varietas strain ya. unggul Mhm dari mhm. cacing ini, Mhm. saya rasa dengan seleksi berkali-kali, Akan ketemu. dia akan timbul mutasi dan Iya lain-lain iya, sehingga pasti itu bisa menjadi lebih terjadi. strong, lebih kuat Iya begitu Pak. iya. Sekarang terus terang, yang Mhm. lalu di Kentang, Iya. cacing yang sebesar-besar itu kita Mhm. masukkan, Kecil kecil 3 kecil. bulan yang lain itu jadi Oh, kecil-kecil. iya 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 iya. Jawa kecil sekali, dan Iya sebagian kata kita masukkan 20, iya. jadinya cuma 5 di Oh, akhir 3 iya iya bulan itu, iya. karena mati-mati Iya. dan lain-lain. Lah ini, Oh, baik sebetulnya baik. yang hidup itu, Heeh. keinginan saya, Iya. kita kembangkan lagi Pak, Siap siap. Oke. yang hidup itu. Mhm mhm. Kemudian nanti dia akan beranak-beranak lagi, Iya. kita uji lagi, Mhm. dicoba lagi. Sama Mhm. seperti kita menciptakan hewan-hewan Iya. sekarang lah, Mhm. seleksi hewan-hewan Mhm. sekarang itu kan berdasarkan itu. Iya, seleksi Anaknya seleksi diseleksi iya, lagi, anaknya seleksi. diseleksi Mhm. lagi, mana yang paling hebat. Mhm 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 Begitu Pak mhm. Adam, dan saya yakin Pak Adam punya fasilitas Iya, dan pengetahuan dan karyawan dan staf yang demikian hebatnya. Mari kita bersama-sama Pak iya. menuju ke sana begitu. Insya Allah Pak Roy, ya kita sangat optimis itu ya, karena cacing itu bagaimanapun juga ini hewan yang apa ya, hewan eh, sudah lama gitu, apa hewan apa namanya ya, eh kita sebut itu sudah semenjak dulu ada gitu. Iya, iya Pak. Jadi aslinya itu hewan kuat gitu. Iya, iya. Ya ini coba kita anukan lagi, kita apa kita teliti supaya bagaimana nanti ketika kita aplikasikan di apa di lapangan dengan pengadaan mikroplastik ini, semoga kita akan mendapatkan jenis cacing yang mampu bertahan di lingkungan mikroplastik begitu ya, Prof Betul ya. Pak. Mikroplastik apa itu ya insya Allah ya mestinya bisa bisa Prof. Ya sekedar gambaran saja waktu Prof melakukan penelitian media yang mengandung mikroplastik itu kemudian di apa dimakan oleh cacing yang bersamaan dengan bahan organik itu eh, apa itu memang nganu Prof ya cukup apa ya cukup efisien gitu ya Prof Betul, ya betul. betul ya gitu. Dan yang penting sebetulnya bagaimana aplikasinya Pak. Nah aplikasinya ya. Aplikasi praktisnya itu yang Mm-mm, harus kita mm-mm. pikirkan Pak nanti. Iya Kalau betul. memang Mm. kita sudah berhasil itu Iya begitu. insya Allah Karena insya Allah. sekarang terus terang kalau kita cacing, Mm-mm. kita bawa-bawa kemana-mana kan tidak terlalu Iya efektif Pak begitu. iya Dan tidak ekonomis dan tidak iya. praktis. Di Mm-mm. zaman sekarang bagaimana caranya kita membawa itu, entah dalam Iya bentuk telur, iya entah dalam bentuk apa yang iya harus kita pikirkan begitu iya siap. untuk membantu minimasi ini Iya begitu. ya Gitu. ya Prof kalau kokon kita sudah biasa Prof ngirim kokon kemana-mana gitu ya itu kok insya Allah itu
enggak terlalu sulit seperti itu ya. Oke. Rencananya untuk saat ini, tanaman yang sebetulnya mau kita uji itu apa ini? Tanaman apa dulu ini Prof yang mau kita uji nih ya dengan Yang aplikasi akan cacing ini? kita Iya, coba. iya, Saya tertarik ini, Pak. Ini banyak, apa namanya, pepaya iya, begitu. iya, itu. Kita bisa uji di situ, Pak, begitu. Siap, ya, Apalagi mhm, pepaya ini kan katakan, buah rakyat begitu ya, iya, buah rakyat itu artinya paling murah, iya, paling manfaatnya paling besar dan paling iya, mudah begitu. iya, Saya rasa kita bisa mulai uji dari sana. Saya baik. lihat juga Pak, Stroberi ya? anu, stroberi ya. Iya, Saya rasa stroberi juga semua bisa. mengatakan baik untuk kesehatan kita Mhm, begitu. mhm, mhm. Kita coba deh Pak, Iya, betul, betul. begitu. Mhm, Di samping mhm. mungkin kemarin yang saya diskusikan dengan Bapak tentang, sawit begitu. Sawit ya. Iya. Mhm, 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 Saya mhm. rasa, banyak sekali di lingkungan Pak Adam ini yang Yang bisa bisa kita, kita uji ya. Iya, uji cobakan begitu. iya. Termasuk Kita buat Lombok itu nganu desain-desain iya, untuk percobaan-percobaan. Lombok, terong gitu, Prof Lombok ya. saja menurut saya juga, Ini saya rasa orang Indonesia tidak mungkin hidup tanpa Lombok Lombok. begitu ya. Sehingga ini juga tertarik Pak Iya, untuk diteliti, termasuk saya lihat, jeruk-jeruk jeruk, ini. iya. Mhm, Saya mhm. rasa bisa kita lakukan Pak begitu di Iya. sini begitu. Baik Prof, jadi saya sangat support ya. Kebetulan di sini nih cacing kan banyak ya Prof ya. Ini sekalian aja kita kembangkan cacing sekaligus kita akan penelitian bagaimana apa itu aplikasi cacing untuk mengurangi kontaminasi dari Betul Pak, mikroplastik iya. gitu ya. Ya begitu. Baik. Eh, mungkin itu Bapak Ibu pemirsa yang diskusi kita terkait tentang bahayanya mikroplastik yang sudah masuk begitu dalam ke dalam kehidupan kita ini, Iya Pak. tapi kita ya selama kita memikirkan, kita melakukan apa ya, melakukan apa itu terobosan-terobosan baru untuk mengurangi, insya Allah mungkin ke depan akan bisa Iya, jadi lebih insyaallah baik. Bapak. Iya, mungkin Prof bisa memberikan sedikit penutupan untuk para pemirsa di rumah, monggo Prof. Bapak Ibu, sekalian, saya cuma berpesan tadi seperti yang dikatakan, kita tidak mungkin hidup tanpa plastik begitu. Seperti tadi saya katakan, mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, lingkungan kita penuh dengan plastik gitu. Tapi saya ingin Bapak-bapak Ibu benar-benar menerapkan apa yang saya katakan tadi, minimal 3R tadi begitu. Reduce, Reuse, reuse, recycle. dan recycling Hmm, untuk mengurangi plastik-plastik hmm, yang terbuang di dalam lingkungan kita dan menyemari, dan seperti yang saya katakan, ini adalah bahaya terselubung untuk kita. Begitu Pak gitu Adam. ya. Iya. Baik. Oke. Baik, itu terima kasih Prof ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, ya demikian tadi diskusi kita tentang mikroplastik dan salah satu solusinya kita akan menggunakan cacing dan itu akan kita seriusi betul supaya betul-betul satu saat akan ada hasilnya gitu Prof ya. Terima kasih, semoga diskusi kita bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.